Selamat malam, namik ai Entago, Waninggapka. Kembali lagi bersama saya Elsia Titi Halawa pada acara podcast Papua Selatan. Untuk semuanya, kami di sini sudah menggunakan prokes dan juga sudah vaksin. Untuk itu kami tetap mematuhi anjuran dari pemerintah setempat. Dan malam ini kita sudah ada bersama-sama dengan bintang tamu yang luar biasa. Di sini ada Kakak Franciscus Ciwe selaku Ketua Pemuda Malin. Selamat malam. Malam. Ya, dan juga di sini ada Ibu Delsiana Gepse, Sekretaris dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Merauke. Selamat malam, Ibu. Malam. Ya, dan di sini juga kita sudah ada bersama-sama dengan Ibu Herlina Fonataba yang merupakan aktivis dari KPA Kabupaten Merauke. Selamat malam, Ibu. Selamat malam untuk semua warga masyarakat Kota Merauke. Dan juga di sini kita sudah bersama-sama dengan perempuan Papua luar biasa yang tidak asing lagi, aktivis dari LADPER, Kakak Beatrix Gepse atau sering disapa Kakak Betty. Selamat malam, Kakak. Selamat malam. Apa kabar, Kakak? Luar biasa baik. Ya, luar biasa baik ya. Kekerasan terhadap wanita saat ini tidak hanya merupakan masalah individual, tetapi sudah menjadi masalah global. Hal ini karena kekerasan terhadap wanita itu sendiri terkait masalah hak asasi manusia yang merupakan hak dasar yang melekat secara alamiah, dan tentu manusia tidak dapat hidup sewajarnya jika hak-hak itu dirampas begitu saja. Untuk itu malam ini kita akan berdiskusi mengenai dukung korban, dukung penghapusan kekerasan seksual, gerak bersama sahkan payung hukum penghapusan kekerasan seksual yang berpihak kepada korban tentunya. Di sini sudah ada narasumber kita masing-masing yang juga tentunya memiliki pengalaman dalam pergerakan mengenai kasus-kasus kekerasan seksual ini. Dan untuk itu kita akan mulai mendengarkan pandangan pertama dari pemerintah daerah. Di sini ada Ibu Delsiana Gepse. Bu, bagaimana pandangan Ibu sendiri mewakili pemerintah daerah ya, Bu ya, dalam hal mengatasi persoalan-persoalan perempuan, kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Kabupaten Merauke ini? Iya, baik, terima kasih. Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Merauke merupakan tugas pelayanan dasar kepada masyarakat. Ada dua tugas yang dikerjakan oleh dinas. Yang pertama adalah tentang perlindungan kepada perempuan dan anak, dan yang kedua adalah keluarga berencana. Dalam tugas ini telah dilaksanakan berbagai tugas-tugas untuk melindungi perempuan dan anak dalam korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan tugas kami telah kami laksanakan. Di sini kami membentuk suatu tim karena di dinas kami belum ada UPTD, Unit Layanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak. Unit ini yang akan bekerja sama dengan lembaga-lembaga layanan masyarakat. Sehingga kami solusikan untuk bentuk satu tim kerja yang namanya Tim Advokasi Perlindungan Perempuan dan Anak, yaitu Kapolres Merauke sendiri sebagai ketua tim, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Kejaksaan Negeri Merauke, Pengadilan Negeri Merauke, Bapas Anak, LADPER, Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak ya, yang diketuai waktu itu dengan Ibu Beatrix Gepse. Sampai saat. Iya. Ini lembaga-lembaga ini yang kami sama-sama untuk melindungi perempuan dan anak dalam yang menjadi korban, baik perempuan dan anak di sana. Tugas-tugas kami ini telah kami advokasi ketika ada perempuan dan anak yang mengalami korban, dan secara hukum telah dilaksanakan. Tetapi yang kami lihat sekarang, yang sekarang kami mengalami kendala yang ada, ialah kami belum mempunyai satu rumah aman. Rumah aman ini sangat penting sekali dan sangat perlu sekali. Kenapa? Karena ketika perempuan dan anak ini mengalami korban kekerasan, kami harus simpan atau
taruh mereka di mana untuk kami lindungi dari yang menjadi korban ini. Korban ini bisa pemerintah, bisa TNI Polri, bisa juga dari masyarakat yang melakukan korban ini. Rumah aman ini kami sangat butuhkan di Merauke. Yang kami harapkan adalah harusnya di Polres. Kami sudah beberapa kali komunikasi dengan Kapolres yang lama maupun kalau yang ini belum. Kalau yang lama untuk harusnya pemerintah menyiapkan rumah aman ini. Kalau memang belum ada rumah aman, kami sudah siapkan juga dengan dinas sosial, kita kerjasama untuk shelter. Ini sudah ada tanahnya, tetapi pembangunan tempat itu belum ada, sehingga perempuan dan anak yang menjadi korban ini biasa kami tinggalkan mereka di rumah kami. Kadang di asrama Santa Tresia, kadang di rumah-rumah pegawai yang ada. Nah, ini yang kami ada mengalami kendala di sana. Tetapi sejauh perlindungan penanganan kasus-kasus yang ada telah dilaksanakan oleh tim terpadu tadi. Karena ada advokat hukum di sana, ada psikolog di sana, psikolog anak, dan itu sudah spesialis atau ahli anak. Terus ada jaksa anak di sana. Jadi untuk penanganan perempuan dan anak itu sudah dilakukan secara maksimal dari Dinas Pemberdayaan Perempuan. Cuma lembaga-lembaga yang harus kita sama-sama bekerja. Misalnya lembaga adat. Lembaga adat ini harus bisa memberikan dukungan. Terus ada lembaga-lembaga lain yang kita sama-sama bisa berjalan. Sehingga tidak ada yang terlewatkan apabila perempuan dan anak itu mengalami korban kekerasan. Saya pikir mungkin demikian, nanti tetap kita sambung kalau ada yang didiskusikan. Siap, Kakak. Iya, kita lanjut ke Kakak Betty ya. Karena tadi sempat disampaikan oleh Ibu Sekdis, ini ada lembaga terpadu ya, di mana LATPER juga ada di situ. Nah, untuk Kakak Betty sendiri, selama ini untuk melihat persoalan ini, apalagi di tengah masa pandemi COVID-19 ini, persoalan perempuan dan anak, kekerasan seksual ini, apakah ada mengalami kenaikan atau ada penurunan? Lalu apa saja sih hal-hal apa yang sudah dilakukan dari Kakak Betty dan teman-teman di LATPER dalam hal untuk mengatasi persoalan ini dan juga kerjasama dengan dinas terkait? Oke, saya mungkin sedikit menyampaikan, saya dari Lembaga Advokasi Peduli Perempuan. Selama ini memang kalau kita bicara soal kekerasan itu sejak dari dulu sudah ada. Dan entah sampai kapan kekerasan itu akan berhenti, terlebih khusus untuk perempuan. Nah, LATPER sendiri awalnya itu memang terbentuk karena bagaimana teman-teman senior waktu itu melihat situasi di Merauke, selatan Papua ini tinggi sekali kasus-kasus kekerasan, sehingga terbentuklah LATPER. Namun berjalannya waktu, penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan itu tidak lagi kami lakukan, artinya tidak lagi mendampingi sampai di tingkat kepolisian maupun pengadilan, tetapi kita artinya seperti kita ketika ada yang datang melapor, kita rujuk, langsung kita arahkan ke Polres Merauke, khususnya unit PPA. Kalau dulu di P2 TP2 Kabupaten Merauke, ralat sedikit Ibu DLC, saya sebagai sekretaris P2 TP2, Ibu ketuanya waktu itu Ibu Beatrix Rahawarin. Jadi memang dalam perjalanan untuk P2 TP2 sendiri memang kita kesulitan untuk rumah aman tersebut. Sehingga mau tidak mau teman-teman harus bekerja keras untuk harus taruh di rumah sendiri, sehingga autonya begini datang pelaku marah-marah dan sebagainya. Nah, sampai dengan saat ini kita tidak menangani kasus kekerasan karena setelah kita coba analisa secara baik bahwa salah satu persoalan yang mendasar adalah persoalan perut, persoalan ekonomi. Kita bicara soal miras, tapi miras itu sebenarnya hanya dampak dari ruang-ruang yang tidak terisi oleh saudara-saudara kita, sehingga itu menjadi tempat pelampiasan dan pelarian oleh saudara-saudara kita, maka kekerasan juga terjadi. Nah, akhirnya kita bangun untuk kita mengubah strategi kami lebih pada pemberdayaan ekonomi pada komunitas-komunitas. Tetapi kalau untuk ada yang melaporkan, kami arahkan ke teman-teman, termasuk dengan advokat kami juga dari LBH Pelita Kasih, biasanya kita arahkan ke unit PPA. Nah, sampai dengan saat ini pada situasi COVID, kita lebih pada
masuk ke komunitas. Salah satu contohnya ada di Kabupaten Merauke, itu kami sebut dengan komunitas miskin kota. Masyarakat Asmat yang dari Kabupaten Asmat dan sudah menetap cukup lama, tetapi dianggap masyarakat ilegal di Kota Merauke. Itu juga tingkat kekerasan juga ada di komunitas, tetapi kita membangun strategi bagaimana perempuan dia harus punya cara sendiri supaya terhindar dari kekerasan yang akan terjadi pada dia. Dari cerita-cerita dengan teman-teman di komunitas, ketika bapak-bapak pulang mabuk, lihat masakan yang mungkin cuma tumis kangkung, ikan kuah dan segala macam, atau bahkan tidak ada lauk, perempuan yang kena pukul. Tetapi coba kita kasih contoh buku menu masakan, mereka lihat, aduh ini ikan salmon ini di dalam buku menu, tapi yang ada ikan gastor dan betik. Mereka coba menggunakan bumbu-bumbunya itu. Nah, pada saat bapak pulang, ini cerita sedikit pengalaman. Jadi ketika bapak pulang, rasa mama punya masakan, akhirnya mereka yang tidak pernah romantis, coba romantis. Akhirnya uang yang biasa pakai untuk mabuk, pulang ke rumah kasih istri, aduh mama pergi beli ini. Artinya bentuk hal-hal kecil begitu yang mungkin jarang dilihat oleh orang, ternyata itu adalah salah satu strategi yang kita coba mainkan di tengah-tengah komunitas masyarakat supaya menghindari atau kita lakukan pencegahan terhadap perempuan supaya tidak mengalami tindakan kekerasan. Itu salah satu contoh sebenarnya dalam situasi COVID seperti sudah hampir 2 tahun. Seperti itu sih sementara. Terima kasih Kak Betty ya. Tapi memang itu adalah satu cara juga yang dikelola oleh tim sendiri ya. Oke, selanjutnya kita di sini ada Mama Herlina Fonataba, aktivis dari KPA Merauke ya Mama. Ya. Mama, ini kita berbicara lebih kepada teman-teman sahabat Oda ya, orang dengan HIV AIDS. Dalam masa pandemi COVID ini dari tahun 2020 ya hingga 2021 ini, apakah ada peningkatan tindak kekerasan terhadap sahabat Oda ini? Dan jika ada, bagaimana dukungan, hal-hal apa yang Mama dan teman-teman lakukan di KPA sendiri untuk membantu korban? Iya, terima kasih kepada Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Merauke yang mempercayakan saya hadir bersama teman-teman perempuan yang ada di tempat ini, teman Betty dari El Alper, Ibu Densi dari Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak, Perempuan dan KB, di mana kita kumpul sama-sama bicara dari hati ke hati melihat situasi dan kondisi saat ini yang ada di Indonesia, di Papua, bahkan kabupaten kita yang tercinta ini. Melihat dari data kasus yang ada di Papua, kasus HIV untuk perempuan itu berjumlah 24.846 perempuan positif HIV di Papua. Termasuk kita di Merauke, ada di dalam data kasus tersebut. Ini bukan hal yang kita melihat semerta-merta karena data, tapi bagaimana melihat saat ini kita ada di sini, kita melihat situasi dan kondisi yang sudah terjadi. Terjadi di mana kita lihat sama-sama bahwa 16 hari anti kekerasan yang saat ini ada, yang saat ini perempuan-perempuan Indonesia, perempuan-perempuan Papua, perempuan-perempuan yang ada di pesisir, yang ada di perbatasan antar negara, bahkan yang ada di dalam kota Merauke, yang tadi sudah disebutkan oleh teman kita Betty. Ini di tengah-tengah perempuan ini ada komunitas-komunitas orang dengan HIV, perempuan dengan HIV. Nah, kenapa harus di momen seperti ini kita angkat? Karena situasi kondisi saat ini COVID membuat semua apa yang kita mau lakukan bersama itu terabaikan. Sangat-sangat terabaikan. 30 tahun 16 hari anti kekerasan di Indonesia. Tetapi kita melihat bahwa ini kita lakukan. Beberapa orang di kabupaten lain, provinsi lain mereka kerja begitu kuat. Tetapi kita ada di Indonesia, di Papua, pekerjaan ini kita belum jalan semaksimal mungkin. Dikarenakan karena COVID 2019 sampai 2021 membuat pergerakan perempuan-perempuan sulit untuk bagaimana membuat komunitas ini dia bisa berdiri, dia bisa bekerja dengan
kakinya sendiri. Situasi tadi di Papua yang kita lihat sama-sama 24.846 korban positif perempuan dengan HIV. Latar belakang sampai mereka kena adalah melihat dari perempuan hamil yang positif HIV. Itu sekitar 199 yang kena HIV, 522 yang positif AIDS. Jadi jumlah semua 721. Mereka lebih rentan kena HIV. Saat ini yang dilakukan oleh KPA, Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Merauke, KPA sendiri menjadi satu lembaga power yang melihat, menyikapi dan memberikan program kerja bersama-sama dengan beberapa lembaga-lembaga LSM yang ada di sini, NGO dan kelompok-kelompok dukungan sebaya yang dikelola oleh teman-teman ODA sendiri, di mana ada Yayasan Cendrawasih Bersatu, ada Merauke Support Group dan Katani Support Group. Ketika kita lihat memasuki kasus COVID di Merauke, mereka tidak menerima, mereka punya hak-hak sebagai seorang perempuan yang sebenarnya mempunyai hak yang sama dengan perempuan-perempuan yang lain. Nah, satu contoh kasus yang kita lihat saat ini, hak ekonomi. Sedangkan kalau kita melihat bahwa di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar, di situ disampaikan bahwa anak dan perempuan punya hak yang sama untuk dinafkahi, hak yang sama untuk tidak diterlantarkan mereka. Tetapi sampai dengan hari ini kita melihat bahwa hak-hak korban ini mereka tidak dapat ketika mereka mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Ketika mereka mengalami kekerasan dalam rumah tangga, mereka melaporkan sampai kepada ranah hukum. Sampai di ranah hukum karena situasi COVID membuat akhirnya persoalan ini dikembalikan ke keluarga untuk menyelesaikan. Nah, dampak seperti ini membuat perempuan-perempuan korban kekerasan karena HIV ini sampai dengan hari ini tidak diperhatikan oleh pemerintah, NGO yang ada untuk bagaimana menyelesaikan kasus-kasus ini sampai ke ranah hukum. Walaupun mereka hidup dengan HIV, tetapi mereka punya hak. Sipol dan Ekosop itu harus benar-benar mereka juga dapat seperti perempuan-perempuan korban yang lain. Nah, untuk itu malam hari ini kami hadir, bagaimana nanti kami sama-sama bicara. Implementasi dari hari ini kami hadir bukan saja karena slogan, tapi bagaimana ke depan pemerintah harus menyikapi rumah aman buat semua korban. Di dalam peraturan daerah, Perda untuk penanggulangan HIV, di Kabupaten Merauke, pencegahan dan penanggulangan HIV yang sampai dengan hari ini ada di tengah-tengah kami, artinya ada di yang sudah disosialisasi kepada kelompok-kelompok komunitas yang lain, yaitu Perda nomor 3 tahun 2013. Tetapi kita perlu review lagi kembali, apakah Perda ini sudah mengakomodir hak-hak korban HIV, perempuan korban HIV atau tidak. Itu yang harus kita menyikapi, sehingga ketika hal ini kita lihat besok untuk penanganan ini kita tidak melihat bahwa kita lebih menangani korban yang bukan HIV, padahal mereka juga punya hak yang sama untuk mendapat perlindungan hukum yang sama. Sesuai dengan kita lihat bahwa tema pada tahun ini khusus untuk 16 hari anti kekerasan, bahwa rancangan undang-undang yang saat ini sedang dibentuk adalah bagaimana undang-undang ini harus betul-betul dilaksanakan di Indonesia sehingga untuk bisa menjadi perlindungan buat korban itu sendiri. Mungkin itu saja, terima kasih. Iya, terima kasih ya Mama Herlina. Yang saya bisa simpulkan di sini dari narasumber kita yang perempuan bahwa memang saat ini Indonesia lagi mengalami darurat kekerasan seksual terhadap perempuan ya. Bagaimana pandangan dari Kakak Ciwe selaku Ketua Pemuda Malin sendiri, laki-laki spesial yang malam hari ini ada di tengah-tengah para perempuan di sini, melihat hal ini, apalagi kita ketahui bahwa undang-undang ini sudah ditarik dari daftar prolegnas ya tahun 2020, sedangkan yang disampaikan dari Ibu Sekdi sendiri, kemudian dari Kakak Betty dan juga dari Mama Herlina bahwa memang perempuan belum merasakan
perlindungan hukum ya kalau kita mau lihat secara utuh ketika sudah menjadi korban. Nah, dari pandangan Kakak Ketua sendiri bagaimana? Ya baik, terima kasih. Selamat malam untuk kita semua. Malam Kakak. Hari ini terima kasih ada di tengah-tengah perempuan-perempuan yang hebat, para Sri Kandi yang setiap hari ya berjuang untuk bagaimana menghentikan laju kekerasan ini. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Ots bahwa sudah menjadi darurat kekerasan seperti itu gitu. Sepertinya kita juga di Merauke seperti itu. Oleh karena itu ini tidak bisa menjadi semata-mata gerakan perempuan sendiri gitu. Ini juga harus secara bersama-sama kita yang laki-laki juga harus mendukung ini gitu. Pertama korban kekerasan ini gitu. Kalau kita laki-laki sendiri karena kita juga kadang menjadi pelaku itu sendiri gitu. Saya termasuk sendiri sebagai bapak, suami di rumah kadang kita lakukan tindakan yang kekerasan kepada istri maupun anak-anak gitu. Bukan mungkin juga dari aparatus negara ya, TNI, Polri dan lain-lain gitu. Oleh karena itu pada kesempatan atau tahun ini ya 16 hari anti kekerasan ini mestinya sama-sama kita laksanakan ini gitu. Bukan hanya kelompok kecil ini yang selama ini sudah berjalan, tapi harus juga ya pemerintah, gereja, juga dari agama-agama, khususnya untuk kita sama-sama dorong dari adat sendiri seperti apa yang tadi disampaikan oleh Bu Sekretaris. Kalau ini tidak kita lakukan sama-sama percuma juga gitu, karena pasti tingkat kekerasan ini akan terus terjadi gitu. Karena kita di Papua terutama dan juga di Marin, ini budaya patriarki ini cukup kuat ya, sangat kuat sekali sampai hari ini. Gitu. Ada berapa banyak kasus yang terjadi di jabatan-jabatan publik. Dulu di KPU saya lihat juga bagaimana orang-orang yang sebenarnya sudah mengerti, sudah paham, kadang mereka menggunakan lembaga adat untuk bagaimana mengeliminir perempuan. Juga waktu itu saya ingat ada kasus bagaimana almarhumah ya mantan ketua DPR Ibu Lea juga ada banyak mereka dari menggunakan adat untuk bagaimana mengeliminir perempuan itu gitu. Saya pikir ini masih nyata gitu fakta yang terjadi di depan mata kita gitu. Oleh karena itu kesadaran ini harus kita sama-sama bangun gitu. Kita terutama laki-laki harus mendukung ini gitu. Tadi sudah disampaikan banyak kasus. Saya kira ini fenomena gunung es banyak kasus yang terjadi gitu. Tapi korban yang karena mungkin takut dan lain sehingga ini tidak bisa disampaikan atau dilaporkan kepada lembaga-lembaga yang sudah ada gitu. Kita harapkan ke depan terutama adat ini untuk juga mendukung hal ini gitu. Kita akan ada perubahan-perubahan ke depan ya, pemekaran provinsi Papua Selatan dan lain-lain gitu. Kalau perempuan dan itu anak pasti melekat di sana gitu. Kalau ini tidak ditangani dan kekerasan ini masih terus terjadi, saya pikir mustahil kita akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang kuat. Kita pasti akan terpuruk gitu. Oleh karena itu saya harapkan sebenarnya momen ini kita harus benar-benar manfaatkan ya, walaupun tadi disampaikan ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 gitu. Pemerintah harus memanfaatkan momen ini terus membangun kesadaran secara terus-menerus gitu. Tadi sudah disampaikan kita harapkan ini rumah aman ya. Kita harapkan ini rumah aman. Rumah aman supaya korban-korban ini bisa direhabilitasi atau dilindungi gitu. Kita harapkan ini menjadi perhatian pemerintah juga DPR supaya karena ini saya lihat dari 3 narasumber yang sampaikan tadi yang sudah bergelut dengan persoalan ini, mereka ingin supaya kalau boleh ada rumah aman sehingga pelaku korban ini benar-benar bisa terlindungi. Saya pikir begitu. Ya, terima kasih ya Kakak Ciwe. Kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Kakak Ciwe. Pada dasarnya Kakak Ciwe mendukung narasumber yang ada maupun teman-teman di luar sana yang selama ini sudah bergerak untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Ya, Ibu Sekdis, di sini kami ingin mengetahui data yang dari dinas sendiri
untuk kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini sudah berapa banyak? Apakah memang mengalami peningkatan? Berapa banyak yang sudah terjadi kasus ini di Merauke, Bu? Iya, baik, terima kasih. Kasus kekerasan untuk perempuan ini tahun 2018 ya. Dari sebelum Perempuan, COVID ini ya? Iya, ini sebelum COVID 2018 ada 333 kasus. Ini yang terlapor. Fenomena Gunung Es lagi, Iya. kita kembali ke sana ya. Ini yang terlapor 333 kasus. Terus 2019 ada 275 dan 2020 ada 247 kasus. Dan ini sangat banyak ya. Sangat banyak sekali. Ini yang kasus-kasus yang ada yang terlapor di dinas. Terus mungkin saya tambahkan lagi, sekarang juga marak dengan ini perkawinan dini, ini perceraian. Untuk tahun 2020 itu kasusnya perceraian itu sudah 900 kasus. Perkawinan dini. Tahun 2021 ini sudah sampai dengan bulan ini sama 900 kasus. Ini yang teman-teman yang muslim ini, karena memang datanya terdata di kantor agama dan ini jelas. Tetapi yang Kristen, Katolik dan Protestan ini minta maaf tidak terdata. Tetapi ini juga banyak seperti itu. Perceraian ini di kantor itu sudah ditangani, tetapi itu karena agama adat, akhirnya yang menjadi korban tetap perempuan dan anak. Ketika sudah terjadi konflik, suami atau laki-laki ini tetap meninggalkan tanggung jawabnya menafkahi dan melangsungkan keamanan bagi perempuan dan anak, seperti itu. Jadi untuk 2 tahun ini kasus perceraian dini, perkawinan dini terlalu banyak. Perceraian bukan perkawinan. Perceraian dini ini terlalu banyak. Jadi ini yang di beberapa distrik yang ada, tetap kami lakukan sosialisasi. Di dinas kami juga ada tugas dari keluarga berencana, itu ada 10 program yang selalu kami sampaikan di sana, karena untuk anggaran tahun 2019 dan 2020 ini karena COVID, sehingga dinas kami untuk melakukan advokasi ini kita gabung dengan dana dari DAK, dari BOKB pusat. Jadi tetap kita sama-sama berjalan seperti itu. Jadi ada distrik-distrik, beberapa distrik yang memang rentan dengan perkawinan dini ini dan perceraian ini. Distrik Semangga, distrik Tanah Miring, dan juga di Merauke, di Wastur sendiri, seperti itu. Ini tadi karena yang pertama adalah ekonomi keluarga. Akhirnya terjadi perkawinan hanya 2-3 bulan, atau 2-3 tahun, bahkan hanya bisa sampai 6 bulan sudah terjadi perceraian, seperti itu. Dan ini yang terjadi. Tetapi kami tetap memberikan advokasi kepada mereka apabila mereka datang dan minta rekomendasi untuk kita dari dinas menyetujui, tetapi secara aturan kami tidak bisa berikan. Seperti demikian. Jadi kasus ini memang tinggi, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini. Dan kasus-kasus yang ada juga, ada yang sudah terselesaikan secara P1, P21, dan ada juga yang masih tetap dalam proses negosiasi. Karena keputusan untuk perceraian itu, kami dari dinas yang menjadi petugas untuk negosiasi itu kami tidak bisa mengambil keputusan. Jadi tetap kita bernegosiasi. Keputusan itu kami kembali kepada korban dan pelaku. Misalnya dalam rumah tangga, mereka akan berpikir beberapa waktu, beberapa saat, sehingga mereka sendiri datang untuk mengambil keputusan. Kenapa? Karena tidak bisa kita bilang harus ini langsung cerai dan harus urus langsung di pengadilan dan di perceraian. Karena dampaknya pasti perempuan dan anak. Sehingga kadang ada opini bahwa urus kasus di pemberdayaan perempuan di dinas itu terlalu lama. Ini sebenarnya bukan lama, karena kami memberikan pertimbangan sehingga yang menjadi keputusan itu diambil sendiri oleh yang akan bertanggung jawab di dalam kehidupan, seperti itu. Jadi itu bisa sampai 6 bulan, bahkan sampai 1 tahun. Tahun berikut baru mereka tetap kami panggil untuk negosiasi, seperti itu. Karena mereka harus berpikir baik-baik. Pikir jernih. Iya, karena masalahnya tanggung jawab anak ini.
ketika 1-2 tahun sudah bilang keputusan pengadilan katakan bahwa anak ini masih di bawah umur 18 tahun sehingga menjadi hak asuh penuh dari ibu. Itu sudah aturan demikian. Bapak harus menafkahi. Tetapi Bapak dia menafkahi 1-2 bulan saja. Bulan ketiga keempat dia sudah tidak laksanakan tanggung jawabnya. Seperti itu. Ini kasus-kasus yang sering terjadi. Sehingga kami dari dinas itu tetap memberikan waktu untuk ada tenaga psikolog, ada tenaga tim pastoral, ada tenaga dari misalnya kalau mengenai adat, ini orang Muyu, berarti kita kembali konsultasi dengan ketua adat, dengan keluarga. Orang Marin pun seperti begitu, orang Jawa pun seperti demikian. Sehingga keputusan yang diambil memang benar-benar mutlak. Bukan dari kami petugas, tetapi dari korban dan pelaku dalam rumah tangga itu. Tidak saling, ini karena ini, dan sebagainya, tidak saling buang tanggung jawab. Sehingga kita sering mendengar ada yang datang katakan, aduh ini kasus ini, saya urus dari sini, keluarganya datang, terlalu lama, belum selesai ini masalahnya di mana, padahal saya sudah mau cerai, seperti demikian. Jadi itu ada waktu-waktu, ada namanya surat somasi dari pengacara. Pengacara dia harus menunggu itu, dan advokat ini, dan psikolog dan tim pastoral, karena kami punya tim pastoral, untuk memberikan nasihat kepada keluarga ini, seperti demikian. Jadi memang yang terjadi sekarang ini banyak kasus marak ini, perkawinan dini dan perceraian ini. Untuk rentan usianya sendiri ini di usia berapa yang lebih banyak? Ini usia, misalnya mereka menikah, aturan perkawinan sekarang ya yang baru itu perempuan 20 tahun dan laki-laki 25 tahun. Sudah tidak yang pakai 17 dan 20 aturan 74. Tahun 74 itu 17 dan 20. Tahun, ya. Perempuan 17 tahun dan laki-laki 20 tahun. Sekarang 2019 ini perempuan 20 tahun dan laki-laki 25 tahun. Seperti itu. Jadi kalau belum sampai usia itu sudah terjadi kecelakaan, hamil, pasti mereka akan usahakan untuk menikah. Tapi kami tidak bisa memberikan rekomendasi untuk menikah. Harus menunggu sampai pas 20 tahun yang perempuan baru bisa menikah. Mereka menikah misalnya sudah sampai 20 tahun, 21. Tetap ada kemungkinan di 23 atau 24 pasti ada perceraian. Bukan pasti, ada yang terjadi perceraian seperti itu. Jadi perkawinannya tidak bisa bertahan lama kalau mereka kawin di bawah umur seperti itu. Tidak bisa sampai 5 dan 10 tahun untuk sementara sesuai dengan yang data yang ada seperti itu. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih ya Ibu. Iya, di sini tadi kan kita sudah dengar dari Ibu juga terkait dengan perceraian dan rentan usianya ini memang ada juga yang sudah menikah ya. Dan ada juga kasus ini kan yang terjadi untuk anak-anak yang memang di tengah jalan putus masa bujangnya, dan itu juga rentan sekali untuk kekerasan yang dirasakan oleh perempuan yang pelakunya adalah pasangannya sendiri. Nah, untuk di LAPR sendiri Kak, apakah pernah menangani kasus atau pernikahan anak di usia dini lah sampai akhirnya mereka memang belum siap dan matang dalam perkawinan dan akhirnya memilih untuk berpisah? Kalau untuk LAPR sendiri memang dalam kurun waktu kurang lebih 6 tahun ini tidak lagi untuk pendampingan kasus ya secara langsung, sehingga mungkin kalau untuk kasus-kasus seperti itu bisa dari teman-teman dari Katane Support Group. Kebetulan memang Ibu Herlin yang di bagian situ juga untuk melihat teman-teman yang khusus untuk perempuan atau juga anak-anak di bawah umur ini yang hidup di jalan dan justru rentan sekali dengan bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi. Kalau untuk LAPR sendiri, kalau ya, jadi contoh macam dari dinas sendiri lebih pada personal dan juga di lingkup keluarga, kami lebih pada komunitas yang besar. Contoh macam sekarang kan kami fokus juga untuk masyarakat adat. Nah, kita bicara soal kekerasan perempuan ini, bicara soal kebijakan negara yang ketika lahan tanah beralih fungsi menjadi perkebunan dan lain-lain. Justru kekerasan itu terjadi ketika perempuan punya ruang hidup itu hilang. Semakin jauh ketika pergeseran itu terjadi, yang seharusnya dekat biasanya ambil mungkin sayur dan lain-lainnya dari hasil hutan di dekat
kampung atau pinggir rumah, jaraknya semakin jauh, sehingga keamanan itu juga menjadi persoalan tersendiri, kesulitan sumber pangan, sehingga itu yang harus menjadi prioritas kami. Jadi untuk penanganan kasus kami kurangi, tapi kita masuk pada komunitas besar yang perempuan adatnya sendiri kehilangan hak atas tanah dan juga sumber penghidupan mereka. Mungkin kalau untuk soal yang tadi itu lebih fokus pada teman-teman di Kaherlina. Untuk LAPR sendiri lebih kepada Iya. penguatan ya, penguatan Iya, untuk sehingga pemberdayaan menjamin. ekonominya Iya. ya. Contoh macam sekarang kan ketika lahan besar contoh untuk pendampingan kami di Bovendigul itu, ketika lahan sudah mulai hilang dan tinggal hutan tersisa, kami mencoba untuk program yang ada itu dalam rangka menyelamatkan hutan dan tanah. Maka potensi yang ada salah satu sagu itu dikembangkan menjadi produk tepung sagu yang keluar dari Bovendigul seperti Dan itu. dikelola juga Iya, dan dari dikelola mama-mama oleh di- mama-mama sendiri sebagai bentuk mempertahankan mereka punya identitas diri sebagai masyarakat adat, khususnya perempuan adat yang hidup dari tanah dan hutan seperti itu. Karena kebijakan negara juga membuat mereka kehilangan hak atas tanah dan hutan, sehingga itu jadi generasi ke depan itu nanti bingung sebenarnya kami punya tanah yang mana. Jadi itu jadi bentuk kekerasan yang terjadi. Dan itu juga sudah terbukti apa yang dilakukan kakak dan teman-teman di LAPR dapat mengurangi ya Iya. kekerasan terhadap perempuan Iya. sendiri. Jadi mereka mampu untuk bisa menghasilkan, untuk memenuhi kebutuhan sendiri dengan mengelola hasil hutan yang ada. Seperti begitu. Oke ya, terima kasih Kak Betty ya. Kita lanjut ke Mama Herlina terkait dengan kasus perceraian ini Mama. Dan di sini kan tadi kita lihat sahabat Oda ya. Apakah Mama pernah mendampingi kasus di mana sahabat Oda ini sendiri diceraikan atau setelah ia terkena penyakit HIV/AIDS ini, apakah ada penolakan dari suami atau seperti apa? Mungkin Mama bisa berbagi ke kita semua di sini. Iya. Melihat situasi dan kondisi kasus HIV di Merauke khusus untuk perempuan, kalau melihat sampai dengan bulan September 2021 1.333 perempuan yang hidup dengan HIV. Hampir 52%. Data kasus untuk ibu rumah tangga saja tuh 541. Rata-rata 10,9% itu ibu rumah tangga. Dan ini sangat tinggi di Merauke saat ini. Apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Delsi dan Ibu Betty untuk penanganan kasus usia dini, ketika Oda perempuan atau teman-teman sahabat positif HIV ini dia mengalami ketika dia berkeluarga, dan hampir rata-rata mereka belum menikah. Kenapa? Karena mereka dengan perilaku yang berisiko sekali, perilaku yang buat sampai mereka harus hamil di usia dini, itu membuat mereka sulit untuk ambil keputusan dan menyampaikan kepada pendampingnya bahwa dia positif HIV. Kenapa dia tidak sampai untuk menyampaikan hal itu kepada pendamping? Yang pertama, kekhawatiran dia ketika si pendampingnya itu mengetahui status HIV-nya, apa yang nanti terjadi kepada dia. Sedangkan rata-rata tadi kita lihat sama-sama bahwa lebih banyak di usia dini. Hampir rata-rata yang ditangani oleh Katane Support Group itu yang saya melihat bahwa di sini usia rentan sekali, usia yang sangat muda, 18 sampai dengan 25 tahun. Nah ini sangat mudah sekali. Yang secara fisik tadi Ibu sampaikan bahwa secara fisik mereka rasa bahwa mereka mampu, mereka sudah bisa menafkahi, tapi siap jadi orang tua. Nah ketika usia mereka yang saat ini mereka terinfeksi dan dia si perempuannya terinfeksi dan menyampaikan kepada suaminya atau laki-laki yang dia kawin, ini akan terjadi persoalan baru, persoalan KDRT. Laki-laki bisa pergi dan kasih tinggal perempuan dalam keadaan hamil. Lalu orang tua dalam situasi kita lihat bahwa mereka orang tua yang hidup pas-pasan.
Dan ini menjadi kesulitan di dalam kehidupan ekonomi, kesulitan ekonomi yang sangat besar. Beberapa kali saya dengan teman-teman dari El Alper, ketika ada teman atau sahabat yang mau melahirkan, kita harus bagaimana berjuang untuk dia punya hak untuk melahirkan. Bagaimana dia bisa menghidupi anaknya? Karena dengan melihat situasi kondisi ekonomi yang saat ini menjadi persoalan buat dia, bahwa dia akan menjadi beban. Harus mengurusi anak itu dari sejak dalam kandungan sampai melahirkan. Dan dia harus bekerja seperti apa untuk bisa menafkahi anaknya ketika nanti lahir. Nah, ini yang menjadi kesulitan sampai dengan hari ini. Kasus KDRT di tengah-tengah mereka itu cukup tinggi. Ketika kita bawa sampai ke ranah hukum dan kita harus menyelesaikan di ranah hukum, melihat bahwa mereka ini bukan suami dan istri nikah yang sah. Ini menjadi kesulitan. Belum lagi pemahaman informasi HIV di teman-teman yang menyelesaikan seperti di kepolisian. Ini mereka belum paham benar tentang informasi HIV yang benar. Nah, ketika kita sudah bawa kasus itu sampai di sana, karena teman-teman ini juga mereka belum membuka diri, membuka status, ini juga menjadi kesulitan. Dari kepolisian sendiri belum tahu tentang pengetahuan HIV, terus ketika membuka diri, apakah mereka juga ketika mereka membuka status di kalangan ini, apakah mereka dilindungi? Apakah mereka juga bisa diterima untuk tinggal sama-sama dengan korban-korban yang lain untuk bisa menyelesaikan mereka punya masalah? Ini juga menjadi persoalan baru untuk kita sampai dengan hari ini. Yang saya melihat bahwa ketika mereka yang mengalami korban yang sudah menikah, suaminya bisa menerima, ada suaminya yang tidak bisa menerima. Suami yang bisa menerima ketika suaminya itu negatif. Ya, mereka punya hak untuk hidup rumah tangga. Tetapi ketika suaminya bisa menerima ketika suaminya itu negatif, tidak jadi masalah. Mereka dua saling terbuka, mereka dua saling mengisi. Tetapi ketika sampai persoalan KDRT itu terjadi di kalangan mereka, menjadi kesulitan lagi ketika mereka tidak bisa sampai bawa ke ranah hukum, terpaksa harus diselesaikan. Dan ini menjadi beban mental terhadap si korban perempuan ini. Ibu yang hidup dengan positif HIV. Itu menjadi persoalan. Lalu yang kita lihat lagi sama-sama bahwa ketika kita bawa mereka, kasus KDRT, dalam hal ini mungkin ada penganiayaan dan lain-lain, menjadi kesulitan ketika kita harus visum. Rumah sakit yang kita tujukan untuk visum kadang bervariasi dalam bagaimana pembiayaan terhadap korban ini. Rata-rata hampir 300.000 sampai dengan 500.000. Sedangkan korban ini mereka ini orang kecil. APBD kabupaten tidak melihat responsif gender untuk semua korban perempuan. Menurut pengamatan kami sebagai aktivis HIV, sebagai aktivis perempuan, bahwa APBD kabupaten itu tidak mencukupi kebutuhan mereka menjadi korban. Oke, secara nyata kita lihat bahwa saat ini 2 bulan sekarang ini COVID membuat sampai menjadi kesulitan untuk itu. Seperti tadi Ibu sudah sampaikan, sangat-sangat rendah sekali. 15% untuk perempuan itu menjadi kesulitan untuk APBD. Kenapa menjadi kesulitan? Karena tidak mengakomodir ini. Seperti yang tadi, yang kita lihat bahwa sampai bawa ke rumah sakit kita harus visum dan harga visum itu sangat mahal. Ini menjadi kesulitan buat perempuan dengan HIV/AIDS untuk menyelesaikan masalahnya. Yang kami minta bahwa sudah saatnya APBD harus responsif gender sehingga mengakomodir hak-hak perempuan semua, baik perempuan yang bukan HIV maupun teman perempuan yang HIV, sehingga semua bisa dilakukan, semua bisa ditangani dengan baik. Itu menjadi masukan buat kita semua di Merauke, khusus untuk pengambil kebijakan yang ada di Kabupaten Merauke. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Mama Herlina. Ya, kita lihat lagi untuk persoalan kekerasan seksual terhadap perempuan di Kota Merauke sendiri saat ini selama masa pandemi, yang kita coba ikuti dari berita-berita yang ada di Kota Merauke sendiri, di mana ada anak di bawah umur
yang menjadi korban kekerasan seksual, kemudian lagi ada yang nenek-nenek menjadi korban kekerasan seksual, hingga informasi terakhir yang kita dapat beberapa hari yang lalu anak SD yang juga hampir diperkosa. Nah, di sini banyak dari keluarga korban juga yang protes. Beberapa kali saya juga mengikuti di Info Kejadian Kota Merauke ketika berita-berita ini diangkat dari Polres Merauke sendiri maupun dari aktivis perempuan dan anak serta dari dinas sendiri, banyak korban yang memprotes bahwasanya pelaku-pelakunya ini tidak mendapatkan hukuman yang setimpal. Bahkan ada pelaku juga yang masih bebas berkeliaran, hingga ada informasi juga yang beredar bahwa untuk mendorong dan mendukung untuk kibiri untuk pelaku pemerkosaan ini. Nah, di sini kan kita melihat bahwa memang kita punya payung hukum ini belum kuat begitu untuk menangkap dan memberikan sanksi yang kuat untuk para pelaku ini sendiri. Nah, untuk melihat hal ini bagaimana dari respon Mama dari Sekretaris Dinas sendiri? Hukuman yang kita lihat memang payung hukum kita ini belum kuat ya untuk melindungi korban. Bahkan juga korban ini yang tadi disampaikan oleh Kakak Betty sendiri, tidak ada rumah aman, sehingga kadang ada korban pun yang diteror dari pelaku maupun keluarga pelaku, dan ini memang mempengaruhi psikologi dari korban itu sendiri. Iya, baik, terima kasih. Sejauh ini kalau ada laporan yang sampai ke dinas, itu pasti diurus dan itu pasti sampai P1. P1 ya. Itu kami dari dinas punya pengacara dan itu tetap didampingi sampai dengan kasus itu pasti terselesaikan sejauh yang ada. Kalau memang belum terselesaikan mungkin datanya yang kurang akurat ya. Apalagi misalnya korban pemerkosaan anak di bawah umur atau pemerkosaan. Karena untuk ambil data sampel itu seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Herlina, untuk dapat sampel untuk korban pelecehan seksual, ini kadang itu tidak ada data yang itu, data pendukung ini. Ketika terjadi pemerkosaan, ini harus dilihat memang iya, anak ini dibawa ke rumah sakit, diperiksa di sana, ini harus ada bukti yang terlihat. Misalnya masih ada cairan sperma yang tertinggal di baju atau celana dari si korban. Dia tidak boleh kering 1x24 jam di situ. Data-data ini yang kadang mungkin tidak dapat seperti itu. Jadi untuk mewajukan kasus ini ke P1 ke pengadilan, ini kurang data yang itu. Kesulitan data itu. Kalau ada data pasti ditindak dan itu pasti sudah kena hukuman yang menjadi pelaku tadi. Barang bukti ini. Jadi kadang itu orang dalam rumah ya yang sudah tahu ya, pelaku itu sudah tahu, misalnya om atau bapak sendiri atau kakek, itu yang biasa melakukan. Orang-orang terdekat. Orang terdekat yang sering melakukan pelecehan atau korban kepada anak. Misalnya ada satu kasus ini kemarin di Biankuk ya. Ternyata ini sampai dengan yang dituduh ini sudah dituduh ke orang lain. Ternyata ini bapak sendiri pelakunya. Dan bapak ini sudah sering berkali-kali lakukan hal itu kepada anak. Ini bapak kandungnya. Ini kasus di Biankuk sini. Jadi ketika waktu dilapor ke dinas, mereka laporkan ini ada orang lain yang masuk ketika anak ini sedang tidur dalam rumah. Ternyata ini bukan orang yang itu, anak yang itu, anak 11 tahun kepada anak yang 6 tahun. Ini kasus tahun ini ya, di bawah umur. Padahal ini bapak sendiri, bapak ini sudah sering melakukan hal itu kepada anak kandungnya. Begitu. Karena waktu dibawa ke polisi tidak terlihat itu, akhirnya ibunya tetap tuduh ke anak tetangga orang lain. Seperti itu. Ternyata ketika waktu selang dia berjalan, ibunya kedapatan sendiri bahwa memang suaminya yang melakukan kepada anaknya. Suaminya lakukan ini kenapa? Karena suaminya minta maaf sering ada di tempat-tempat judi. Seperti itu. Ini di Biankuk sini.
ini memang untuk kasus ini memang sudah sampai sekarang bapaknya, tapi dia sudah korbankan anak orang lain yang tidak sekolah, begitu. Yang sudah sekarang ada di LP Merauke ini umur 12 tahun anak ini. Ternyata yang lakukan ini bapak kandungnya sendiri. Jadi sekarang ketika ibunya ketahuan, baru lapor lagi kembali ke polisi. Setelah itu baru bapak suaminya ini mengaku, akhirnya suami dengan anak tadi 12 tahun anak orang ini sekarang sama-sama ada di LP sekarang. Jadi memang korban-korban ini kepada anak, dan ini karena itu tadi mungkin kurang ada bukti yang valid tentang itu. Sehingga kami selalu sosialisasi itu kita sampaikan ketika itu terjadi langsung dibawa dulu ke rumah sakit biar ada bukti soal visum dari polisi yang harus membayar karena sudah tupoksinya demikian. Begitu. Jadi kalau dari dinas kita ataupun keluarga ya tinggal kita menyesuaikan komunikasi karena surat visum itu dia akan keluar ketika polisi yang minta. Jadi bagian sini yang mungkin harus kita sama-sama perhatikan. Ketika terjadi pemerkosaan kepada anak di bawah umur, harus kita tindak lanjut dulu ke rumah sakit. Tidak, kita ke rumah sakit untuk visum. Setelah itu baru kita lapor ke polisi, baru mungkin kita bisa lapor ke dinas untuk penanganan. Atau ke dinas dulu baru ke polisi, seperti itu. Supaya kita dapat buktinya. Bukti jangan sampai itu, barang bukti ini hilang. barang bukti yang harus menjadi korban ini, pelaku ini harus dijerat hukuman ini, seperti itu. Kalau dia sudah kering itu barang tadi sperma atau itu sudah tidak bisa dilihat, itu sudah tidak bisa tahu. Terus mengenai itu tadi, ini yang bagian sini yang menjadi penting. Kita perlu perhatikan sama-sama. Kalau kita langsung lapor ke polisi, kadang di polisi memang mereka tetap penanganan kalau memang standby, kalau tidak ada ini. Kalau memang tidak, itu yang agak lama itu di situ. Terus lapor ke dinas, tetap kita langsung tindak lanjut ke kita tanya sudah lapor sudah bawa ke rumah sakit kah untuk dapat bukti visum ini. Kalau sudah ya kita tinggal menyesuaikan seperti itu. Kalau ditunggu besok atau lusa baru dilapor, bukti itu sudah tidak ada. Dan itu yang tidak bisa kita dapat bukti yang tadi. Saksi barang bukti tadi harus 2 atau 3. Yang penting 2 sudah bisa membantu untuk di P1. Seperti demikian. Jadi kalau misalnya tidak ada penanganan, itu pasti ada hal-hal tertentu. Itu nanti dibicarakan kemudian seperti itu. Misalnya yang korban itu, jadi yang pelaku, pada prinsipnya pelaku itu pasti akan dapat tindakan sesuai dengan aturan yang ada. Dan selama ini seperti itu. Cuma biasanya nanti di kantor, di polisi, ini tadi terjadi negosiasi lagi di sana. Negosiasi lagi di sana, kembali lagi kepada istri atau yang menjadi korban itu. Dia tarik kembali kasus. Jadi kita perempuan juga, kadang kita nanti berpikir lagi, harusnya kasih masuk suami atau saudara saya yang melakukan korban, nanti bagaimana anak-anak saya? Bagaimana menafkahi? Iya, seperti itu. Kalau mengenai kebiri tadi, untuk kementerian yang ini saya belum tahu. Tapi kementerian yang kemarin itu kan sudah sampai tingkatan komunikasi bersama sampai di Kapolri ya. Itu untuk tindakan itu harus dilakukan kepada yang melakukan itu kebiri tadi. Efek jerah. Iya, efek jerah tadi. Mungkin sekarang juga pasti sudah diturunkan ya. Ini yang saya belum tahu di situ. Tapi yang untuk kementerian lalu tuh sudah sampai komunikasi sampai di tingkat itu Kapolri untuk efek jerah untuk yang melakukan tindakan kekerasan ini. Itu sudah ada beberapa dokter yang sudah siap untuk melakukan itu, untuk tindakan itu apabila terjadi pemerkosaan dan hal-hal buruk kepada perempuan dan anak ini. Saya pikir mungkin demikian ya Ibu. Ya. Nah, ada yang mau menambahkan dari Kakak Betty ataupun Mama Herlina? Iya, menyangkut kebiri, saya melihat bahwa ketika itu sudah dilihat bahwa tindakannya berulang-ulang, ini juga berkaitan dengan hak asasi manusia. Tetapi kami lihat bahwa korban yang mengalami ini dampaknya seumur hidup. Oke, kalau tadi disampaikan bahwa itu yang dikasih masuk dalam rancangan undang-undang pelecehan seksual untuk betul-betul kasus ini dibuat sehingga betul-betul ketika penanganan ini dia harus dapat efek jerah yang betul, karena kelihatan yang melakukan ini orang-orang yang sudah mengerti tentang ketika nanti saya buat sesuatu seperti ini
dampaknya kepada saya seperti apa, tetapi dia masih mau melakukan, dan itu melakukan berulang-ulang. Sehingga seperti tadi Ibu bilang kementerian yang lalu itu memang mengambil keputusan seperti itu. Tapi saya kira bahwa ini sangat penting, sehingga korban betul-betul dia menghargai siapa yang melahirkan dia ke dunia ini. Dia tidak sadar bahwa perempuanlah yang melahirkan bangsa yang besar. Perempuanlah penentu kebijakan di dalam pembangunan. Lalu ketika korban ini dia mengalami hal seperti ini, psikis mental anak ketika dalam dalam kasus pemerkosaan ini mengalami seumur hidup. Belum lagi dia didampingi. Ketika tidak ada pendampingan, ini menjadi persoalan besar kepada korban, sehingga perlu ada pendampingan korban sampai sesuai dengan apa yang tadi disampaikan. Harus ada rumah aman sehingga korban itu dia merasa nyaman. Tapi ketika tidak ada rumah aman, kita bicara sampai kapanpun, ketika pelaku itu dia masuk dengan batas waktu di dalam kurun waktu yang disampaikan sesuai dengan undang-undang kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan terhadap anak, 15 tahun penjara. Dia keluar, dia akan membuat hal yang baru kepada korban itu lagi ataupun keluarganya. Sehingga sangat penting sekali efek jera buat pelaku tersebut. Tetapi juga harus dilihat apakah ini tidak melanggar hak asasi dia atau tidak, seperti itu. Ya, mungkin yang saya tambahkan lagi ketika di bawah seperti tadi link yang sudah dibangun selama ini oleh teman-teman dari pemberdayaan perempuan, bahwa bagaimana membangun jejaring ketika mendapat korban dengan pendamping menyampaikan dan mengantar sampai ke pihak yang berwajib, tapi kronologis kejadiannya sudah dibuat. Sehingga yang mungkin kita lihat sama-sama bahwa di dalam aturan perlindungan perda perlindungan perempuan dan anak, mungkin ada satu perlu direview kembali, sehingga di dalam penanganan korban kekerasan terhadap orang dengan HIV juga itu harus dimasukkan di situ. Karena selama ini kan kita lihat perda untuk secara keseluruhan, tapi tidak ada mengakomodir perempuan dengan HIV, korban HIV. Nah, contoh kasus pemerkosaan, ketika itu berapa orang pelakunya itu ada beberapa orang, apakah mereka kena HIV atau tidak? Korban yang tadi kita lihat bahwa anak usia 5 tahun atau anak usia 3 tahun ini bisa terinfeksi HIV secara langsung dengan usia yang kita lihat sangat mudah sekali. Anak di bawah umur. Nah, apa yang perlu kita pikir sama-sama ketika korban ini ya, mungkin yang sehat ini kita harus berpikir bahwa korban ini obat apa yang perlu kita kasih untuk dia, penanganan. Ya, mungkin penanganan profilaksis awal buat korban-korban pemerkosaan. Terus laki-laki mereka yang jadi pelaku ini perlu divisiti supaya dia tahu dia bebas dari HIV atau tidak. Kenapa? Karena kekhawatiran kita terhadap korban yang usia di bawah umur. Itu menjadi pemikiran kita bersama, supaya ketika kita bangun link ini kita tidak jalan sendiri-sendiri. Satu hal yang kita lihat sama-sama bahwa perlu layanan di rumah sakit itu juga layanan yang mengakomodir hak-hak perempuan. Ada satu ruang konseling, ada satu ruang khusus, sehingga ketika penanganan korban, entah korban itu korban KDRT atau korban pemerkosaan, dia harus tinggal di tempat khusus. Ketika dia mau sampaikan dia punya status, dia mau buka status, kenapa saya diperkosa, itu secara tertutup kepada orang yang mendampingi dia, pendamping yang mendampingi dia. Sehingga itu bisa tahu bahwa kronologis kejadiannya seperti ini. Tapi kalau dikasih sama-sama di ruang bersama di dalam rumah sakit, korban dia tidak akan membuka dia punya status sebenarnya. Nah, itu juga yang terjadi buat teman-teman korban HIV saat ini. Mereka tidak bisa buka status, tetapi secara tidak langsung mereka mengalami kasus pemerkosaan juga. Mereka karena ada beberapa yang sudah menikah, ini menjadi kesulitan untuk menyampaikan. Kenapa? Apakah ada yang berpihak kepada mereka atau tidak? Secara link kita bangun jejaring sama-sama. Mungkin selama ini kami belum mendapat korban untuk bawa sampai ke pemberdayaan perempuan, tapi kami bawa beberapa kali ke kerjasama Ibu Betty dari El Alper dan saya, dan
saya juga dengan Ibu Betty untuk bagaimana sampai menyelesaikan ke ranah hukum. Sampai di sana kita menjadi persoalan bahwa diselesaikan itu adalah kasus KUHP-nya. Tetapi yang KDRT ketika mereka belum nikah ini menjadi kesulitan. Karena belum menikah harus dikembalikan ke keluarga untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Menindaklanjuti yang tadi disampaikan oleh Ibu bahwa bukan pemberdayaan perempuan tidak menangani, tapi karena belum menikah itu menjadi salah satu persoalan. Masalah. Mungkin ini dari bagaimana membuka status itu menjadi kesulitan. Tapi beberapa ODA atau beberapa teman-teman yang ingin menikah itu dikasih nikah secara hukum. Dan mereka nikah sebagai suami istri, mereka berhak punya anak. Tetapi saat ini yang menjadi kesulitan adalah bagaimana mereka juga mendapat hak yang sama. Dilihat mereka ada juga termasuk di dalam undang-undang yang saat ini kita buat. Baik itu undang-undang peraturan daerah nomor 3 tahun 2013 tentang pencegahan dan penanggulangan HIV, itu perlu direview kembali. Apakah hak-hak korban ini sudah ada di dalam atau tidak? Ataukah di undang-undang kekerasan yang lain, sehingga mengakomodir semua hak-hak perempuan, tidak dilihat bahwa ini hak yang sebenarnya, ini hak yang harus diprioritas dan ini tidak, seperti itu. Mungkin dari saya. Ya, terima kasih ya Mama Herlina. Kita kembali lagi tentang RUU PKS ini sendiri, yang saya lihat bahwa tadi disampaikan dari Mama dan juga Ibu Betty dan juga Kak Betty dan juga Kakak Ciwe bahwa memang rumah aman ini perlu untuk korban, pendampingan terhadap korban, rehabilitasi, dan juga kita ketahui bahwa RUU PKS saat ini pun mendorong bukan hanya rehabilitasi untuk korban tetapi pelaku. Mengutip dari yang tadi disampaikan oleh Mama bahwa jangan sampai pelaku ini dia keluar, dia pun juga dapat melakukan hal yang serupa, ataupun korban yang ketika dia sudah diperkosa, kemudian dia tidak ada proses pendampingan, proses healing ini tidak berjalan dengan baik, sehingga kedepannya dikhawatirkan korban ini pun akan menjadi pelaku di kemudian hari. Dan memang ini kita perlu untuk mendukung RUU PKS ini sendiri sebagai dasar hukum yang kuat. Tetapi yang kita ketahui bersama bahwa memang masih ada pro kontra antara mendukung maupun menolak RUU PKS ini, karena berkaitan juga dengan hak asasi manusia. Mungkin kita akan mendengar tanggapan dari Kakak Ciwe sendiri sebagai lelaki luar biasa malam hari ini yang ada di tengah-tengah kami para perempuan dalam hal mendukung RUU PKS ini, Kakak. Iya, saya pikir dengan melihat banyaknya kasus kekerasan ya seksual terutama kepada perempuan itu sendiri, RUU ini lagi dibahas ya. Kita harapkan ya tadi hak perempuan itu bisa diakomodir gitu, terutama persoalan hukumnya gitu, sehingga korban itu benar-benar bisa mendapat keadilan secara hukumnya gitu. Tadi sudah disampaikan banyak hal bahwa ya mereka menderita ya bukan hanya secara fisik tapi juga secara psikis yang dalam waktu yang lama gitu, bahkan sampai mati gitu. Tapi kalau kemudian penanganannya ini tidak mengikuti hukum progresif, saya pikir ini juga jadi masalah, tidak adil gitu. Sehingga saya pikir sudah banyak hal yang pasti sudah berikan banyak masukan terutama oleh aktivis-aktivis perempuan yang selama ini berjuang bagaimana terutama korban ya itu mendapat keadilan. Itu pasti sudah banyak masukan gitu. Saya harap supaya terutama di DPR ini bisa mendengar apa yang disampaikan gitu, sehingga ke depan itu tidak terjadi lagi kasus-kasus yang kemudian ya korban terutama perempuan ini korban di atas korban itu. Iya. Kekerasan berlapis yang dialami oleh perempuan itu gitu. Itu yang kita harapkan itu. Jadi kita sebenarnya laki-laki dukung itu. Mudah-mudahan dengan ditetapkannya RUU ini ya pelaku juga tindak kekerasan kepada perempuan ini juga bisa lebih hati-hati gitu. Dia harus berpikir panjang gitu. Kalau tidak ya dia akan berhadapan dengan hukum gitu. Dan kita harap penegak hukum ya, aparat penegak hukum harus bertindak adil gitu, supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang kemudian
faktanya atau juga mungkin bukti-buktinya cukup kuat, tapi kemudian karena itu pelakunya ada hubungannya dengan orang kuat atau dengan siapa, akhirnya KKN. lolos lagi gitu. Nah, jadi memang saya tadi bilang ya, bagaimana ini hukum progresif harus dilakukan gitu. Bagaimana melihat hukum ini secara adil gitu. Sehingga korban-korban itu benar-benar apa yang tadi disampaikan gitu. Mereka tidak mengalami dampak yang luar biasa sampai mati bahkan. Saya pikir begitu. Apalagi kakak ya, kita tahu bahwa yang baru terjadi juga di Indonesia beberapa waktu ini ada kasus di mana seorang ibu dia bahkan dihukum, dipenjarakan, padahal dia nih korban, tetapi dia balik dihukum lagi. Iya, seperti begitu. Nah, pandangan kakak sebagai seorang lelaki ya, di sini kebetulan kita ada 4 perempuan. Bagaimana nih kakak sampai dia jadi korban, dia pun yang dihukum? Ini kan kita melihat juga bahwa ini terjadi hal yang pincang begitu kakak. Ya memang ini miris ya kalau kita lihat itu. Itulah wajah hukum Indonesia, hukum pidana di Indonesia yang kadang di luar logika kita gitu. Kadang yang salah jadi benar, yang benar jadi salah gitu. Bagaimana ya tadi dari aparat penegak hukum dalam perspektif hukumnya, bagaimana kasus-kasus yang ada itu gitu. Karena tadi budaya itu patriarki yang masih kuat ya, maskulin gitu di Indonesia gitu. Laki-laki tetap yang kuat, apalagi kalau hakimnya atau jaksanya yang laki-laki, saya pikir bias juga gitu. Jadi juga ketidakadilan ini bukan hanya terjadi di ruang-ruang ataupun kekerasan terjadi di ruang-ruang domestik, tapi juga di ruang-ruang publik ya, di masyarakat terlihat jelas gitu. Bahkan sampai di pengadilan, di kepolisian, di kejaksaan gitu. Sehingga perempuan terus-menerus tadi mendapat perlakuan yang tidak adil gitu. Ini tugas kita semua begitu, perempuan itu semua, laki-laki, supaya ini menjadi gerakan bersama. Dalam tema diskusi kita malam ini menjadi gerak bersama gitu. Dan tidak putus di tempat ini saja Iya, ya. tidak sempat gitu. Tentu baru kita Bicara, kumpul diskusi begitu. dengan begini ya. Iya. Semua perempuan yang ada di Papua, di Indonesia, Dan di mana-mana kita gitu. bangun jejaring dengan melihat link yang ada. Pemerintah dalam hal ini pemberdayaan perempuan, ada NGO yang ada, CSO yang ada, tidak kerja sendiri-sendiri. Ya, selama ini kita lihat Polres Merauke, kita perlu angkat jempol juga buat Kapolres bahwa menindaklanjuti kasus pemerkosaan dan kasus pelecehan seksual. Beliau juga begitu tanggap dan bapak-bapak polisi yang ada di sana juga serius dengan kasus pemerkosaan atau kasus-kasus ini. Jadi ada kerjasama yang baik. Mungkin yang perlu dilihat lagi ada pemahaman tentang kasus korban HIV, karena pengetahuan sangat penting buat mereka. Bagaimana ketika mereka menghadapi kasus seperti ini? Apa yang harus mereka lakukan? Dengan pengetahuan mereka tahu bahwa kontak sosial biasa dengan orang HIV tidak menular. Nah, mungkin ini juga menjadi masukan buat kita bersama bahwa ketika COVID ada di Indonesia saat ini, bahkan ada di sini, dilema berlapis, dilema apa terjadi korban HIV yang kena COVID dan tidak ditangani secara baik dan mereka harus pulang kembali ke kampung halaman. Nah, itu juga bukan menjadi solusi yang baik. Itu satu. Yang kedua, melihat bahwa ketika COVID ada, berapa perempuan yang terkena COVID? Apakah ada pendampingan buat mereka yang kena COVID? Perempuan dengan anak. Ini menjadi catatan bersama bahwa ada banyak perempuan yang kena COVID dengan anak, tetapi data ini kami tidak tahu. Bahwa berapa banyak perempuan yang didiskriminasi dan distigma karena COVID. Ketika sudah terdistigma karena COVID, bagaimana mereka yang distigma dan diskriminasi karena HIV/AIDS, baik secara sipol maupun ekosop. Mungkin itu yang saya perlu tambahkan. Sehingga jejaring ini sangat penting. Apa yang sudah dibangun oleh kepolisian, dinas pemberdayaan perempuan,
dengan beberapa NGO dalam hal ini Ibu Betty dan teman-teman di El Alper. Tetapi mari kita lihat bahwa jejaring dengan masyarakat sangat penting, baik di pemerintahan kecil, tingkat kecil di RT maupun sampai dengan pengambil kebijakan. Ini penting sehingga bisa mengakomodir apa yang saat ini menjadi pembicara kita bersama, menjadi persoalan kita bersama, bahwa tidak kerja sendiri-sendiri. Mari kita bangun dan melihat bahwa 30 tahun perempuan dikekang di Indonesia dengan persoalan-persoalan kekerasan secara fisik, secara ekonomi, secara pendidikan, secara budaya, dan secara politik. Mungkin itu yang menjadi masukan buat kita bersama. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Mama Herlin, sudah cukup jelas yang disampaikan dari Mama Herlina Vanaraba sendiri. Kita masih ingin berdiskusi lebih lanjut, tetapi memang yang disampaikan oleh Mama Herlin juga bahwa diharapkan ya untuk momen kali ini tidak hanya sebuah momentum yang kita sekali dua kali, tetapi di sini sudah ada keterwakilan dari pemerintah daerah sendiri, kemudian dari keterwakilan dari Pemuda Malin sendiri, di mana kakak ketua kita, kakak Ciwe juga cukup aktif dalam mendorong hak-hak perempuan, dan juga di sini ada kakak Betty dan juga Mama Herlina. Harapannya memang ke depan jejaring ini terus kita bangun untuk kerjasama, dan tentunya memang tidak dalam menyelesaikan persoalan perempuan dan anak ini kita tidak bisa menitik beratkan bahwa ini tugasnya dari pemerintah daerah, dinas, tetapi memang perlu kerjasama dari semua pihak. Waktu kita terbatas. Semoga di momen berikutnya kita dapat bertemu lagi. Sebelum kita mengakhiri diskusi kita pada malam hari ini, kita akan mendengarkan closing statement dari narasumber-narasumber yang ada. Yang pertama dari kakak Ciwe ya. Ya, baik, terima kasih. Dari saya, pertama-tama kami sampaikan terima kasih kepada Info Kejadian Kota Merauke dan Poskes Papua Selatan yang melaksanakan acara podcast malam ini gitu. Kami harapkan ya Info Kejadian dan Poskes Papua Selatan ini ada di media terdepan ya, bagaimana mengkampanyekan kesetaraan gender, ya sensitif gender gitu, responsif gender gitu, sehingga persoalan-persoalan perempuan atau orang-orang yang selama ini berjuang atau bergelut dengan persoalan-persoalan perempuan juga mendapat ruang, mendapat tempat gitu. Karena kalau kita lihat media-media di Merauke dan terutama media-media mainstream ini lebih banyak laki-laki yang mendominasi itu. Untuk itu kita apresiasi untuk Poskes Papua Selatan, teman-teman yang sudah memberikan ruang ini gitu. Saya harap ini ke depan juga terus didorong, perempuan terus diberi ruang sehingga suara mereka juga bisa didengar dan kita bisa mendorong menjadi transformasi sosial di Kabupaten Merauke. Itu yang bisa kami sampaikan. Ya, terima kasih Kakak Ciwe. Selanjutnya Ibu Delsi. Ya baik, terima kasih dari saya. Terima kasih juga kepada kesempatan malam hari ini karena bisa membuka ruang untuk kita berdiskusi tentang perempuan dan anak. Memang tugas kami untuk melakukan advokasi kepada perempuan dan anak. Saya sampaikan kepada laki-laki supaya mari kita sama-sama, karena perempuan dan anak ini yang pertama melakukan tindak kekerasan adalah laki-laki dalam rumah, dalam sistem maupun yang lebih di luar sana. Sehingga mari laki-laki kita sama-sama terus mendukung supaya kita sama-sama hentikan tindak kekerasan kepada perempuan dan anak. Karena kalau kita dari dinas, contoh saja melakukan undangan ke dinas lain atau kemana, di situ yang datang ini dari pemberdayaan perempuan, berarti yang diutus juga perempuan. Seperti itu yang coba kita hilangkan hal ini. Sehingga mari kita sama-sama, himbauan untuk laki-laki, mari kita sama-sama mendukung, menghilangkan tindak kekerasan kepada perempuan dan anak. Demikian. Terima kasih Ibu. Ya, selanjutnya Mama Herlin. Terima kasih juga kepada Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Merauke, Bapak Bupati selaku pimpinan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Merauke,
Dari tempat ini, Bapak, kami tahu Bapak punya hati untuk semua perempuan yang ada di Merauke. Kita tidak melihat bahwa dia perempuan Papua atau dia perempuan pendatang, tapi dia punya mengalami korban kekerasan secara publik maupun secara domestik. Nah, Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Merauke juga menangani korban-korban teman-teman kita yang kena HIV. Untuk itu, kami minta Bapak untuk tetap bersama-sama dengan kami supaya penanggulangan HIV di Kabupaten Merauke bisa berjalan sesuai dengan yang kita sama-sama, supaya generasi ini dia tidak akan punah. Tetapi generasi ini dia akan bertumbuh menjadi generasi yang kuat dan menjadi generasi yang cerdas untuk membangun kota kita yang tercinta. Kami tetap ada untuk mereka semua yang bekerja dan berjuang untuk perempuan di Indonesia, di Papua, dan pada khususnya kami di Merauke. Satu hal yang saya mau bilang bahwa perempuan melahirkan bangsa yang besar. Untuk itu, seperti yang tadi disampaikan oleh teman kita, Ibu Delsi dari Pemberdayaan Perempuan, mungkin kita juga dari pihak laki-laki, kita sama-sama buat program yang menyentuh sehingga tidak bias gender seperti tadi disampaikan oleh Bapak Ciwe. Jadi mulai dari sekarang, laki-laki juga menjadi satu, membuat program untuk bagaimana menyikapi tentang kesetaraan gender sehingga tidak terjadi diskriminasi gender terhadap perempuan. Jadi bukan pengambil keputusan perempuan tapi laki-laki juga. Untuk itu mari semua perempuan yang ada di pesisir, yang ada di perbatasan antar negara, yang ada di kepulauan-kepulauan, yang ada di pinggiran, bahkan yang mengambil kebijakan dalam publik, baik itu kebijakan daerah, bisa mendukung semua hak dan suara perempuan di malam hari ini. Kami semua yang ada di sini, perempuan-perempuan, kami mau membangun perempuan karena perempuan yang membuat bangsa ini jadi besar dan kuat. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Amin. Lanjut Iya, saja. Kakak Iya. Betty. Mungkin closing statement dari saya, ada beberapa hal sebagai catatan. Yang pertama buat masyarakat luas di luar sana yang sering sekali mempertanyakan soal alur pelayanan korban kekerasan, tadi mungkin perlu dinonton ulang siaran ini seperti yang disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan supaya menjadi catatan, karena jejak rekam digital itu sangat penting dan ini bisa disosialisasikan pada lingkungan sekitar terutama dalam keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini memang kita tidak bicara soal sebab akibat, kita hanya bicara tentang dampak-dampak yang terjadi, tapi tidak lebih mendalam, karena kalau kita bicara soal sebab akibat, waktu tidak akan cukup. Tapi bagi saya ini sebagai bentuk penyadaran bersama bahwa apa yang harus kita buat bersama, karena bukan hanya pemerintah yang harus menyelesaikan masalah, tetapi kita semua. Yang terakhir buat Info Kejadian Kota Merauke yang saat ini bergabung atau juga melaksanakan siaran ini, satu saja permintaan, ketika memuat postingan-postingan mengenai korban-korban kekerasan, berharap mungkin di-blur wajahnya, karena rekam jejak digital itu tidak akan hilang dan itu akan menjadi trauma bagi mentalitas korban ke depan. Kita tidak akan lihat hari ini, besok, dan lusa, tetapi suatu saat itu akan menjadi trauma bagi korban. Sehingga mungkin bagi saya, masukan saja buat media, tolong diperhatikan soal korban-korban kekerasan. Mungkin kemarin ada anak kecil seperti begitu. Info Kejadian Kota Merauke juga bisa memberikan edukasi, motivasi di dalam postingan-postingan supaya ketika meminta untuk bergabung atau juga men-share di KKM itu juga sudah memblur. Seperti itu, karena digitalisasi ini dia tidak akan hilang, apalagi sekarang zaman teknologi. Mungkin itu saja catatan dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih untuk narasumber kita yang luar biasa pada malam hari ini, Kakak Ciwe, Ibu Delsiana, Kakak Betty, dan juga Mama Herlina. Kita sudah mendapatkan pemahaman yang baik dan juga kita sudah mendengarkan kerja-kerja yang dilakukan oleh narasumber-narasumber kita ini. Harapannya untuk kita semua yang menonton, jika ingin
melaporkan ada persoalan yang berkaitan dengan kekerasan seksual, bisa langsung mengikuti alur yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Delsi sendiri, dan juga kita harus bersama-sama mendukung RUU PKS ini, karena RUU PKS ini merupakan payung hukum yang kuat bukan hanya kepada korban tetapi juga kepada pelaku itu sendiri, sehingga harapan kita bersama untuk memutuskan mata rantai dari kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia, Papua, dan khususnya di wilayah kita Kota Merauke. Untuk itu teman-teman, kita dari podcast Papua Selatan undur diri. Kita memohon maaf jika ada salah kata penyampaian yang menyinggung teman-teman sekalian. Kami dari podcast Papua Selatan mohon maaf. Dan sebelum kita akhiri, dari tim akan menyerahkan souvenir untuk narasumber kita yang ada di sini. Ya. Oke, untuk itu dari kakak-kakak semua kita bisa berdiri. Mama saya.